Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indriati Yulistiani akan membawakan materi Professional Presenter for Televisi and Radio sesi kelima dan mengenai penampilan. Saya akan share screen dulu ya. Pada sesi kelima ini, materi yang akan kita bahas adalah working with your appearance for presenter. Nah, seorang presenter itu adalah seorang profesional, karena itu dalam penampilannya dia juga harus memperlihatkan diri sebagai seorang profesional. Artinya dia tidak harus selalu mengenakan pakaian yang formal, tapi justru profesionalitasnya terlihat adalah ketika dia dapat membedakan penampilannya dalam setiap kesempatan, yaitu cocok untuk programnya dan cocok untuk audiensnya. Saya ambil contoh di sini adalah penampilan dari dua orang presenter yang kebetulan juga adalah saudara kembar dari Property Brothers yang ditayangkan di saluran HGTV. Di sini ada dua orang, yaitu Drew Scott dan Jonathan Scott. Drew Scott yang berperan sebagai broker, dia selalu berpenampilan lebih formal dibandingkan saudara kembarnya Jonathan yang berperan sebagai kontraktor yang lebih casual. Peran menentukan pakaian yang mereka tampilkan. Pada dasarnya memang pakaian yang Anda kenakan sebagai seorang presenter harus mencirikan atau memperlihatkan tiga hal, yaitu Anda, diri Anda, kepribadian Anda, apakah Anda seorang yang girly, tomboy, seorang yang bersih, seorang yang profesional, semua harus terlihat. Kemudian posisi Anda sebagai presenter jenis apa? Presenter hiburan, presenter berita, semua harus terlihat dan juga pesan yang mau disampaikan. Apakah pesannya adalah Anda seorang yang serius, pesannya adalah Anda seorang yang easy going, cool, dan sebagainya. Jika berhubungan dengan pekerjaan, memang pakaian harus mencerminkan beberapa hal dan harus menyesuaikan pada beberapa hal. Yang pertama adalah industri kita. Industri tempat kita bekerja. Seorang presenter bisa dalam industri yang sebetulnya kelihatannya lebih santai karena dia adalah kreatif industri. Tapi Anda harus ingat juga ada presenter berita yang harus terlihat lebih formal dibanding presenter hiburan. Kemudian jenis pekerjaan Anda adalah presenter, penampilan Anda harus profesional. Kemudian area geografik yang harus Anda ikuti karena di Indonesia ini panas, lembab, sehingga Anda harus berpakaian yang lebih menyesuaikan dengan itu. Dan yang terakhir adalah audiens Anda berharap Anda terlihat seperti apa. Ini juga menentukan pakaian yang akan kita kenakan. Untuk laki-laki ada berbagai jenis appearance atau penampilan. Kalau di luar negeri penampilannya lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Kalau Anda lihat dari di sini, di Indonesia tampilan seperti smart casual di sini sudah mencerminkan pakaian yang formal. Sementara di luar pakaian dengan black jazz ini masih tergolong semi formal karena yang formal sekali yang mengenakan tuxedo. Untuk laki-laki, kemeja itu adalah sebagai pewarna untuk tampilannya. Paling aman adalah warna-warna yang netral dengan tangan panjang. Tapi semakin banyak color, warna ataupun motif yang Anda kenakan itu akan membuat tampilan Anda menjadi lebih terlihat dibandingkan profesionalitas Anda. Dasi, pilihan yang paling baik adalah yang harus Anda perhatikan adalah dari sisi bahannya, tapi juga motifnya juga harus Anda perhatikan. Untuk pekerja kreatif bisa berbagai jenis, tapi kalau tampilan yang lebih Anda inginkan adalah tampilan yang lebih serius, maka yang bentuk-bentuk di bawah itu tidak bisa Anda kenakan. Yang penting juga untuk para pria di masa sekarang ini adalah masalah professional hygiene, kebersihan diri. Anda harus terlihat rapi dan juga wangi. Oke. Sementara untuk wanita, bagaimana untuk wanita? Untuk wanita banyak sekali kemungkinan berpakaiannya. Tapi karena di Indonesia biasanya lebih konservatif. Ini terlihat pada paduan dari busana yang kita kenakan.
Untuk rok misalnya, kecuali Anda ada di hiburan, maka jenis rok yang Anda kenakan jangan terlalu pendek. Eh, Terlalu pendek akan menyebabkan Anda tidak nyaman sendiri. Kalau Anda nyaman silahkan. Tapi saya kasih contoh ini, para co-presenter di Bukan Empat Mata atau Empat Mata. Mereka duduk dengan mengenakan rok pendek, tapi tidak nyaman sehingga akhirnya yang mereka lakukan adalah menutup bagian paha mereka uh, dengan pillow, dengan bantal-bantal. Ini tidak memperlihatkan mereka menjadi tidak enak dilihat. Kemudian yang bisa kita gunakan juga adalah celana. Celana 7/8 bukan celana yang resmi, bukan celana yang formal. Celana yang formal adalah sampai ke bawah dan biasanya tidak terlalu ketat dengan model yang lurus. Blus Anda atau atasan Anda ini adalah pemberi warna bagi penampilan seorang perempuan. Nah, di sini Anda bisa bebas mengenakan warna-warna yang cerah, itu akan bagus terlihat di kamera. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah garis leher karena jangan sampai terlalu rendah karena bisa membuat salah arti. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu eh, sepatu yang tergolong profesional itu adalah yang 5 cm. Sepatu yang flat itu bukan sepatu yang profesional, ya, bukan sepatu yang dapat Anda kenakan dengan kapasitas profesional. High heel ini akan membuat Anda terlihat lebih baik penampilannya. Tapi memang harus diingat high heel ini membutuhkan effort tersendiri. Karena Anda akan bagaimanapun ketika Anda mengenakan high heel, maka Anda akan berdiri sangat tegak dan itu sebetulnya akan memperlihatkan hal yang bagus dalam postur Anda. Dan artinya ini juga berpengaruh baik pada tampilan Anda secara keseluruhan. Busana yang Anda pakai akan terlihat jauh lebih baik di tubuh Anda. Di Indonesia kita sebetulnya dianugerahi kita memiliki busana yang sangat cocok untuk segala suasana, segala cuaca, yaitu batik. Di sini dia terbuat dari katun atau linen yang enak dan nyaman untuk dikenakan dan bisa digunakan untuk segala macam busana. Harus diingat juga untuk di Indonesia, kita adalah negara muslim, maka penampilan yang paling pas yang harus kita pakai itu adalah penampilan yang konservatif. Karena sebagai negara muslim juga, maka penggunaan hijab ini juga sudah semakin banyak pemakainya. Nah, bagaimana hijab ketika kita gunakan dalam kapasitas profesional? Dalam kapasitas profesional, maka hijab yang kita pakai sebaiknya itu adalah dengan model yang klasik, tidak terlalu banyak hiasan, tidak terlalu banyak ini itu, karena akan membuat tampilan Anda terlalu ramai. Gunakan bahan yang tidak terlalu panas, karena lagi-lagi kita lembab dan kita menggunakannya bisa dalam jangka yang panjang, sehingga pilih bahan yang juga tidak gampang kusut dan yang penting adalah nyaman dipakai. Kita bekerja 8-10 jam dalam sehari sehingga kita memang harus menyesuaikan dengan pemilihan bahannya dan warna. Untuk Anda yang bekerja di bidang kreatif atau Anda yang masih muda, warna-warna yang terang ini akan jauh lebih pas. Sementara memang untuk yang Anda yang bekerja di bidang yang formal dan usianya sudah lebih matang, penggunaan warna-warna yang lebih kuat ini mungkin lebih baik. Dan ketika Anda menggunakan motif pada hijab Anda harus diperhatikan jangan terlalu banyak motif karena ataupun warna karena akan membuat tampilan Anda juga terlalu ramai. Kalau Anda mengenakan busana batik dan Anda mengenakan hijab, maka pilihlah salah satu warna yang paling dominan dari busana Anda dan gunakan itu untuk hijab Anda. Nah, bagaimana dengan penampilan di televisi? Sebetulnya di televisi Anda bisa menggunakan banyak hal, menggunakan banyak sekali busana. Yang harus kita ketahui justru adalah apa yang sebaiknya tidak Anda pakai. Jangan terlalu banyak warna kecuali Anda memang bergerak sebagai presenter televisi hiburan. Nah, warna di sini nggak masalah. Tapi juga harus disesuaikan dengan warna kulit dan tampilan Anda. Kemudian jangan menggunakan motif-motif yang terlalu rapat, terlalu kecil karena mata kamera tidak sebaik mata manusia
dia akan flicker sehingga nggak bagus terlihat. Dia akan distracting untuk tampilan Anda keseluruhan. Jangan juga menggunakan anting-anting yang terlalu besar dan terlalu bergoyang-goyang karena membuat penampilan Anda juga tidak baik, dan mungkin juga kalau dia terbuat dari permata yang berkilau-kilau, ini akan membuat cahaya dari lampu akan dia akan memantulkan cahaya lampu. Kemudian juga gelang ataupun kalung yang terlalu banyak ini juga bisa membuat suara-suara yang membuat Anda tidak nyaman untuk terlihat. Dan selalu gunakan busana yang pas dengan tubuh Anda. Betapapun proporsional tubuh Anda, kalau Anda menggunakan busana yang tidak pas seperti yang terlihat di sini, sebetulnya yang menggunakan busana warna terang ini lebih proporsional tubuhnya. Tapi karena dia menggunakan busana yang terlihat lebih besar, maka tidak terlihat lebih baik. Gunakan kacamata sebagai efek dari tampilan Anda. Nah, di sini bisa membuat Anda terlihat lebih dewasa, tapi di sisi yang lain kacamata juga menjadi penghalang untuk eye contact yang Anda lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi kelima Professional Presenter ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.